Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah posting jurnal ke buku besar. Nah, di dalam posting ini, ya, yang pertama kita buka kembali catatan yang ada di buku besar. Ini ada contohnya ya. Pada tanggal 1, setoran modal Ali sebesar 200.000. Dulu dicatat di jurnal seperti ini. Perhatikan di sini ada rekening kas atau akun atau perkiraan kas. Oleh karena itu, kita ambil buku besar kas seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan tanggalnya, tanggal transaksinya, kemudian keterangannya kita ambil. Setelah itu kita isikan jumlah debit ke kolom debit di buku besar ya, perhatikan garis merahnya. Kemudian kita tulis jumlahnya, karena di atasnya belum ada transaksi, maka jumlahnya langsung disalin dari kolom debit 200.000. Ya, ini memindahkan atau memposting catatan dari transaksi kas untuk perkiraan kasnya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita mencatat, jangan lupa nomor jurnalnya ditulis di bagian kolom ref. Nah, di sini ya, nomor 1 di sini ditulis juga JU Jurnal Umum 001 atau kode lain yang mencerminkan ini adalah nomor 1 di buku jurnal umum. Nah, berikutnya nomor perkiraan ini kita tulis di kolom ref di jurnal umum. Ini untuk memberi tanda bahwa jurnal kas ini sudah dipindahkan ke buku besar dengan nomor 111. Kemudian yang kedua adalah perkiraan atau buku besar modal Ali. Ini juga sama, kita ambil buku besar modal Ali, kemudian kita catat lagi seperti tadi tanggalnya, kemudian keterangannya, kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Kita catat juga di buku besar di sebelah kredit. Kemudian karena di atas belum ada saldonya, kita salin saldo kredit ini ke jumlah kredit. Setelah itu jangan lupa ditulis di refnya ya, di refnya sini nomor 1 JU001 menunjukkan bahwa nanti di buku besar transaksi ini berasal dari jurnal umum yang nomor 1. Kemudian sama seperti yang kas, nomor rekening dari modal Ali dipindah atau disalin ke buku besar di bagian ref. Nah, itu adalah proses pencatatan ke buku besar atau istilahnya adalah posting dari jurnal ke buku besar. Nah, demikian penjelasan mengenai posting dari jurnal ke buku besar, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mencatat semua transaksi yang sudah ada di jurnal umum ke masing-masing buku besarnya. Nah, di sini kita sudah punya jurnal umum yang pada materi sebelumnya kita sudah buat. Di sini ya transaksinya ada sampai dengan tanggal 28. Nah, transaksi-transaksi ini nanti kita pindahkan ke buku besar atau dalam istilah akuntansi disebut sebagai posting. Nah, di sini ada transaksi yang pertama adalah kas pada tanggal 1 bulan 1, jumlahnya debit 200.000. Selanjutnya kita cari buku besar kas. Di sini kita sudah buat ya, kita sudah punya di sini nama perkiraannya kas, nomornya 111. Nah, kita masukkan di sini nomornya 1, kemudian tanggalnya 1/1/18. Kemudian keterangannya kita copy saja dari sini. Ya, dari jurnalnya kita copy, kita taruh di bagian keterangan. Kemudian jumlahnya debit 200.000. Saldonya otomatis masih debit juga 200.000 karena di atas belum ada transaksinya. Kemudian jurnal ini berasal dari jurnal umum nomor 1. Kita tulis di sini JU001
1. Ya, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita lihat di sini nomornya 111. Maka nomor ini nanti kita pindahkan ke bagian ref di jurnal umum. Di sini kita tulis 111. Nah, ini adalah proses posting transaksi yang pertama pada ayat jurnal pertama, yaitu kas. Ini menandakan bahwa jurnal ini sudah diposting. Jadi nanti kita tidak lupa kalau sudah ada isinya berarti sudah diposting ke nomor buku besar 111. Yang berikutnya adalah modal ali di sini, ya, jumlahnya 200.000. Maka kita cari lagi atau kita buat di buku besar untuk modal ali. Nah, di sini kita sudah punya, ya, nomornya 311. Keterangannya nanti kita copy lagi dari sini, setoran modal ali. Ya, kemudian pada rekening ini berarti dia transaksi pertama tanggalnya 11/18, ya. Kemudian jumlahnya ada di kredit sini 200.000, kita pindah ke kredit, ya, karena di atas belum ada saldonya berarti di sini saldonya menyesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini sumbernya dari jurnal umum nomor 1. Kemudian nomor 311, nomor rekeningnya atau nomor perkiraannya kita tuliskan juga di jurnal umum di sini. Ya. Nah, jurnal untuk transaksi nomor 1 sudah selesai kita posting ke masing-masing buku besarnya, yaitu buku besar kas dan modal ali. Transaksi berikutnya adalah pembelian kendaraan. Di sini kita perhatikan ada 3 buku besar, ya, kendaraan, kas, utang leasing. Kemudian jumlahnya debit 90 untuk kendaraan, untuk kasnya kredit 30.000 dan utang leasing 60.000. Nah, cara memindahkannya sama, kita lihat dulu buku besar kendaraan di buku besar. Nah, di sini kalau kita perhatikan kita belum punya, ya, rekening atau perkiraan untuk kendaraan, maka di sini kita copy saja, kita buat perkiraan yang baru sini. Nah, namanya adalah kendaraan. Kemudian nomornya nanti kita lihat di daftar akun yang dulu pernah dibikin, ya, kendaraan itu 126. Kita isi di sini 126. Kemudian yang berikutnya lagi utang leasing, ya, kita juga belum punya buku besar untuk utang leasing. Ini kita copy lagi, taruh sini agak jauh. Nah, ini perkiraannya utang leasing. Kemudian nanti nomornya kita lihat lagi di buku besar. Di sini ada utang leasing belum ada, ya. Kita tulis saja di sini yang B. Kita anggap sebagai utang leasing. Utang leasing ini biasanya kalau kita beli kendaraan lebih dari 1 tahun, jadi kita masukkan ke utang jangka panjang, ya. Utang leasing nomornya 222. Kita tulis di sini 222. Nah, kita sudah punya tambahan 2 buku besar, yaitu kendaraan dan utang leasing. Sedangkan kas kita sudah punya. Nah, kita kembali ke jurnal. Kita lihat di sini nomor 2, tanggal 2 bulan 1, membeli kendaraan. Keterangannya, kita salin keterangannya, kita masukkan dulu nanti ke kendaraan di sini. Kendaraan, nah ini kita paste dulu. Nah, membeli kendaraan, transaksi nomor 1 tanggal 2 1/18, ya. Kemudian refnya, sumbernya adalah jurnal umum 002. Jumlahnya
Kita lihat di jurnal sini debit ya 90.000. Kita tulis di sini 90.000. Otomatis saldonya juga sama 90.000 di sebelah debit. Ya, kemudian kita lihat di sini 126 kita isi di ref-nya sini nomor 126, yaitu nomor perkiraan dari kendaraan. Yang kedua adalah kas kredit 30.000. Keterangannya sama ya, membeli kendaraan, kita copy. Kemudian kita cari buku besar kas. Nah, di sini udah ketemu, kita paste. Kemudian nomornya adalah nomor 2 di dalam perkiraan kas. Tanggalnya 2/1/18. Keterangannya membeli kendaraan, sumbernya Jurnal Umum 002. Kasnya itu dikredit ya, perhatikan di sini dikredit 30.000. Jadi kita taruh di sebelah kredit. Nah, perhatikan di sini dia bersaldo atau berjumlah debit 200, ada kredit 30.000, berarti saling mengurangi ya. Perhatikan kembali aturan debit kredit di pertemuan sebelumnya. Ya, berarti di sini 200 dikurangi kredit. Ya, karena dia berbeda kelompoknya ya. Jadi kelompok debit ketemu kredit maka akan mengurangi. Ya, jadi saldonya 170. Kemudian jangan lupa nomor 11 ini kita catat juga bahwa ini sudah dipindahkan ke nomor 11. Berikutnya yang utang leasing, kredit 60.000, keterangannya sama, membeli kendaraan ya, kita copy lagi. Nah, di sini utang leasing, keterangannya membeli kendaraan, di sini dia nomor 1, tanggalnya 2/1/18, jumlahnya kredit 60.000. Ya, otomatis dia akan bersaldo kredit. Kemudian sumbernya dari Jurnal Umum nomor 2. Ya, perhatikan kan baik. Kemudian nomor rekening atau nomor perkiraan 22 kita salin atau dicatat di sini nomor 22, bahwa untuk jurnal ke buku besar utang leasing sudah diproses ke buku besar yang nomor 22. Ya, ini adalah proses posting jurnal kedua yang ada di Jurnal Umum. Jurnal yang ketiga. Di jurnal yang ketiga ini adalah transaksi membayar biaya sewa gedung. Di sini ada buku besar biaya sewa kas. Ya, ini kasnya, ini biaya sewa. Jumlahnya 1.000 untuk biaya sewa di debit, untuk kasnya 1.000 di kredit. Nah, kita lihat di sini biaya sewa. Di sini kita lihat belum punya ya. Kas, ya kita belum punya biaya sewa, maka kita buat lagi buku besar yang baru untuk biaya sewa. Nah, namanya adalah biaya sewa. Ya. Kemudian nomornya kita lihat di akunnya, biaya sewa di sini nomor 514. Berarti kita isi di sini nomor 514. Nah, kita sudah punya buku besar biaya sewa, maka kita bisa pindahkan yang transaksi nomor 3 ini. Biaya sewa, keterangannya bayar biaya sewa gedung. Kita copy, jumlahnya nanti di debit 1.000. Di sini ya, kita paste dulu. Kemudian di buku besar ini dia nomor 1, tanggalnya 3/1/1, sumbernya Jurnal Umum 003, jumlahnya debit 1.000, berarti saldonya atau jumlah akhir juga sama 1.000 di sebelah debit. Kemudian 514 nomor ini kita tuliskan di buku besarnya di sini. Selesai. Berikutnya untuk kas di sebelah kredit 1.000. Keterangannya kita salin dulu. Nanti kita masukkan di buku besar kas.
di sini. Ya, ini di sini berarti dia nomor 3, tanggalnya 311, sumbernya Jurnal Umum 003. Kemudian jumlahnya kredit besarnya 1000. Nah, di sini juga sama, debit ketemu kredit berarti dikurangi 170 dikurangi 1000. Ya, saldonya menjadi 169. Setelah itu angka 11 ini kita tuliskan di jurnal umum 111. Nah, ini jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat, pembelian alat ya, pembelian alat nilainya 4000. Di sini buku besar alat di debit 4000, kas di kredit 4000. Nah, kita buat dulu buku besar untuk alat ya, karena kita belum punya. Kita buat dulu sini. Namanya adalah alat. Kemudian nomornya alat peralatan di sini ya 124. Nah, ini kita perbaiki di sini boleh ya, peralatan atau alat saja yang nggak apa-apa sudah. Di sini nomornya berapa tadi? 124. 124. Kemudian nomor 1, tanggalnya 3. Keterangannya di sini beli alat, kita salin. Jumlahnya 4000 di debit. Ya, otomatis saldonya juga ngikutin karena belum ada transaksi. Kemudian ref-nya jurnal umum 004. Selesai. Ini kita tulis 124. Kemudian kasnya kredit 4000. Kita salin lagi keterangannya. Di sini kita tempel nomor 4 03118, sumbernya jurnal umum nomor 4, jumlahnya di kredit 4000. Nah, ini berarti dikurangi ya, debit ketemu kredit, jadi 165.000. Kemudian jangan lupa nomor 11 ini kita tuliskan di sebelah kolom ref. Maju lagi yang kelima ya, perlengkapan kas. Kita belum punya perlengkapan di sini ya, masih baru di sini belum punya. Kita buat lagi buku besar perlengkapan. Nama perkiraannya perlengkapan. Kemudian nomornya kita lihat di akunnya 113. Nah, kembali ke jurnal. Keterangannya adalah beli perlengkapan tanggal 4 bulan 1, jumlahnya 1500 di debit. Setelah kita salin keterangannya, kita taruh sini nomor 1, tanggal 4/11, sumbernya jurnal umum 005, jumlahnya kita lihat lagi, maaf ya, tanggalnya tanggal 5, benar tanggal 4 ya, 1500 debit. Karena belum ada transaksi sebelumnya, ini ngikut saja di debit juga. Kemudian nomornya 113 kita isikan di sini. Yang berikutnya adalah kas ya,
1.500, keterangannya sama, beli perlengkapan tanggal 4. Nah, di sini kita tempel, kemudian di sini nomor 5, tanggal 4 1 18, jumlahnya sumbernya jurnal umum 05, jumlahnya dikredit 1.500. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya, debit dikurangi kredit. Kemudian nomor 111 ini kita isikan di bagian ref-nya. Selesai yang ke-5, kita maju lagi. Di sini ada pendapatan jasa dan kas ya, yaitu pendapatan jasa ekspedisi. Kita ke buku besar. Kita belum punya rekening pendapatan jasa. Perkiraannya ya belum ada, jadi kita bikin lagi. Di sini taruh aja di bawah. Namanya pendapatan jasa. Nomornya kita lihat di akun, nomornya 411. Kemudian kembali ke jurnal. Di sini kasnya dulu ya, kasnya debit 2000. Nah, kita salin di sini. Nomor 6 tanggal 5 kita isi di kas. Ya, nomor 6 di sini tanggal 5 1 18, jurnal umum 06, jumlahnya 2000 debit untuk kasnya. Di sini 2000. Nah, di sini dia saldonya debit, kemudian ada transaksi debit, maka dijumlahkan. Debit ketemu debit, dia saling menjumlah. Jadi seperti itu, 165.500. Kemudian yang berikutnya pendapatan jasa kredit 2000. Oh maaf, ini ditulis dulu ya nomor rekeningnya 111, jangan sampai lupa ya, kita isi di sini. Nah, baru kita maju ke rekening berikutnya, pendapatan jasa. Keterangannya kita salin, pendapatan jasa. Di sini dia nomor 1, tanggalnya 5/11, sumbernya jurnal umum nomor 6, jumlahnya kredit ya, di jurnal dia berada di sebelah kredit sebesar 2000. Saldonya ngikut kredit juga. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa nomor rekeningnya 411 ditulis di sini. Ya, ini yang jurnal ke-6. Kita lanjutkan lagi jurnal yang ke-7, tanggal 8 bulan 1, biaya bahan bakar atau BBM. Di sini kita belum punya biaya bahan bakar ya, jadi kita bikin lagi. Jadi pada prinsipnya kalau kita belum punya perkiraannya, kita tinggal buat perkiraannya dengan menyalin headernya dari perkiraan yang sudah ada. Di sini biaya bahan bakar atau BBM. Nomornya kita lihat di akun, biaya bahan bakar 515. Kita isi di sini 515. Nah, setelah kita punya buku besarnya, maka kita tinggal pindahkan yang ini atau diposting. Jumlahnya 200 sebelah debit. Keterangannya beli BBM. Tanggalnya 8. Sini ya. Beli BBM. Nomor 1, tanggal 8. Jurnal umum nomor 7. Jumlahnya 200. Debit ya untuk biaya.
berarti saldonya ngikut 200 juga. Kemudian berikutnya nomor 515 itu kita tuliskan lagi di sini. 515. Selesai buku besar bahan bakar, tinggal buku besar kasnya. Kredit 200. Keterangannya beli BBM. Kita salin. Kemudian masuk ke buku kas. Ya, buku besar kas di sini ditempel. Di sini dia nomor 7, tanggalnya 8. Jurnal umum nomor 7, jumlahnya kredit ya 200. Berarti di sini dia mengurangi debit. Ya, karena debit ketemu sama kredit, jadi dikurangkan 165 300. Nomornya 111. Kita tulis di sini. 111. Kita lanjut lagi yang nomor 8 ya. Nomor 8 tanggal 10/01 pendapatan jasa ekspedisi. Ya, jumlahnya 8.000. Di sini ada kas 8.000. Pendapatan jasa ekspedisi kita salin tanggal 10/01. Jumlahnya 8.000 untuk kasnya dulu ya. 8.000. Nah, di sini kita tempel nomor 8 tanggal 10/1/18. Ya, kita cek lagi benar apa enggak. Ya, tanggal 10 jumlahnya 8.000 debit. Berarti di sini yang nomor 8. 8.000. Ya, ini saldo debit. Ketemu debit ini ditambah debit yang ini 173. Kemudian nomor 11 jangan lupa kita catat di sini. Ya, itu jurnal yang pertama untuk buku besar kas. Berikutnya untuk pendapatan jasa, kita salin lagi pendapatan jasa ekspedisi tanggal 10 ya. Kita lihat di sini pendapatan jasa. Nah, ini udah ada. Di sini kita paste tanggalnya 10, di sini dia nomor 2. Sumbernya jurnal umum nomor 8. Jumlahnya kredit 8.000. Nah, di sini dia bersaldo kredit, kemudian ada kredit lagi, maka dijumlahkan. 2.000 dijumlahkan dengan kredit 8.000. Ya, setelah selesai 411 kita isi di sini. Nah, selesai. Berikutnya yang nomor 9, tanggal 15/01/2018 pinjaman dari BRI. Jumlahnya 20.000. Di sini kita belum punya utang BRI, ya, baru ada utang leasing. Jadi kita buat lagi, ya, taruh di sini agak jauh. Nah, ini utang BRI. Nah, nomornya di sini ada utang BRI, utang bank BRI 221. Saya tambahin di sini bank ya. Ini 221. Nah, kita lihat di jurnalnya utang BRI. Oh, kasnya dulu ya. Kas pertama berarti kita tulis di kasnya pinjaman dari BRI. Ini kita salin tanggal 15, jumlahnya 20.000. Kita lihat dulu kasnya di sini. Tanggalnya 15. Kemudian jurnal umum yang ke-9. Jumlahnya debit ya 20.000. Sini kita lihat lagi 20.000 betul.
berarti dia dijumlahkan debit bertemu dengan debit. Seperti ini, kemudian satu-satu kita tuliskan di kolom ref. Berikutnya utang BRI atau utang bank BRI. Ini saya benerin ya. Bank, keterangannya pinjaman. Kita salin. Mana tadi? Nah ini nomor 1 tanggal 15/1/18, sumbernya jurnal umum nomor 9. Dia dikredit 20.000. Jumlahnya berarti ngikutin jumlah atau saldo ya, ngikutin 20.000 karena di atas belum ada transaksinya. Kemudian nomor 221 kita isi di sini. Nah ini untuk jurnal yang ke-9. Berikutnya yang jurnal nomor 10 ya, tanggal 16, bayar iklan. Di sini buku besarnya ada biaya iklan dan kas. Nah kita lihat ke buku besar. Untuk biaya iklan kita belum punya, jadi kita copy saja. Kita buat buku besar yang baru. Namanya di sini biaya iklan. Kemudian nomornya kita lihat di daftar akun. Biaya iklan ada di 521. Kita tulis di sini 521. Nah, kembali ke jurnalnya. Tanggal 16 bayar iklan ya, keterangannya ini kita copy, jumlahnya 150 sebelah debit. Tanggal 16. Kita tempel nomor 1 tanggal 16, jurnal umum 010, sumbernya dia di debit 150, saldonya otomatis ngikutin 150. Setelah itu 521 kita isi di sini bahwa ini sudah diposting atau sudah dipindahkan ke buku besar dengan nomor 521. Yang berikutnya adalah buku besar kas di kredit 150. Kita salin keterangannya, kemudian kita kembali ke atas untuk pos buku besar. Nah, di sini kita tempel nomor 10 tanggal 16, jurnal umum nomor 10, jumlahnya dia dikredit karena kita bayar ya 150.000, saldonya atau jumlah akhirnya debit bertemu dengan kredit, berarti dikurangi ya, seperti itu. Kemudian nomor 11 kita tulis di bagian ref-nya. Transaksi yang ke-11 di sini ya, pendapatan jasa ekspedisi, jumlahnya 3.000, buku besar kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Nah, kita masukkan dulu berarti ke kasnya ya. Kita lihat di sini kas ini udah mau habis, kita sisipkan dulu. Nah, seperti ini. Berarti nanti kita salin keterangannya. Tanggal 18 ya, jurnal yang ke-11, jumlahnya 3.000. Tempel, kemudian tanggalnya 18/1/18. Ini nomor 11. Jumlahnya, sumbernya jurnal umum nomor 11. Jumlahnya 3.000 di sini ya, debit 3.000. Nah, di sini saldo debit ketemu debit, berarti dijumlahkan seperti itu. Kemudian jangan lupa nomor 11 kita tulis di sini. Selesai. Berikutnya pendapatan jasa
3.000 di kredit. Kita salin keterangannya, masuk buku besar, kita cari pendapatan jasa. Nah ini ya, ini juga sama, kita insert aja. Ini masih ada ininya ya, kita buang dulu. Kemudian kita sisipkan lagi di sini. Ya, di sini nomor 3, tanggalnya 18. Pendapatan jasa ini kita salin, jumlahnya di kredit 3.000. Ini jurnal umum 11, jumlahnya di kredit 3.000. Nah, di sini saldonya kredit, berarti ditambahkan ya, kredit ketemu kredit. Jumlahnya 13.000, kemudian nomor 411 kita isi di bagian ref-nya. Selesai, kita maju lagi. Tanggal 20 bayar listrik. Di sini ada rekening buku besar atau perkiraan dengan nama biaya listrik. Kita lihat di buku besar, kita belum punya ya biaya listrik. Ini kita copy, paste di sini. Kemudian di sini keterangannya adalah biaya listrik, air, dan telepon. Ini kita copy saja. Ya, kita copy, taruh di buku besar sini. Nah, sudah. Nomornya kita lihat di akun, biaya ini 512. Ini nomornya 512. Setelah itu kembali ke jurnal yang ke-12, bayar listrik, jumlahnya 540, debit, tanggalnya 20. Ini kita paste dulu keterangannya. Ini nomor 1, tanggal 20. Sumbernya jurnal umum yang ke-12, jumlahnya di debit 540. Otomatis saldonya juga ngikutin debit ya, karena belum ada transaksi di atas. Nomornya 512. Kita isi di sini 512. Berikutnya untuk buku besar kas di kredit 540. Kita salin keterangannya. Kita lihat lagi ke atas bagian buku kas. Nah, yang ini nomor 12, tanggal 20, 1/18. Sumbernya jurnal umum nomor 12. Dia di kredit 540. Nah, di sini saldo debit ketemu kredit ya, jadi dikurangi. Seperti itu. Kemudian nomornya ini 111 kita tulis di ref-nya. Ya, selesai yang nomor 12, kita lanjut lagi nomor 13 pada tanggal 21, pendapatan jasa ekspedisi 7.000. Buku besarnya kas dan pendapatan. Kas kita sudah punya, buku besarnya, pendapatan jasa juga sudah punya. Kita tinggal salin keterangannya. Jumlahnya 7.000, tanggal 21. Nah, di sini kita paste 13, 21, 18. Sumbernya jurnal umum yang ke-13. Jumlahnya debit 7.000.
Ya, debit saldonya ketemu dengan debit, jumlahkan. Berikutnya adalah, maaf ya, pendapatan jasa. Kita salin lagi keterangannya. Pendapatan jasa di sini, nah ini kita tempel. Di sini dia nomor 4, tanggalnya 21/1/18. Jurnal umum nomor 13. Jumlahnya kredit 7.000. Berarti ini di jumlah kredit ketemu transaksi kredit. Jangan lupa 4 satu-satunya diisi di ref-nya sini. Ya, yang atas ini belum diisi ya, kas itu nomor 11. Jadi jangan sampai lupa ya untuk ref-nya sebagai tanda bahwa ini sudah dipindahkan ke buku besar sesuai dengan nomornya. Kemudian pembayaran gaji. Di sini nomor 14 tanggal 25 bayar gaji. Atau di sini ada rekening biaya gaji. Rekening biaya gaji ini kita belum punya ya, kita belum punya rekeningnya, berarti nanti kita buat rekeningnya. Sini biaya gaji. Kemudian nomornya jangan lupa kita lihat di sini. Biaya gaji 511. Nah, selesai, kita kembali ke jurnalnya. Biaya gaji di debit 2.500. Keterangannya bayar gaji tanggal 25. Berarti kita masuk sini di paste keterangannya. Di sini nomor 1 tanggal 25/1/18. Jurnal umum yang ke-14. Ya, betul. Jumlahnya debit 2.500. Saldonya ngikutin 2.500. Kemudian nomor 511 kita isikan di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya untuk kasnya di kredit 2.500. Ya, kita salin. Kita cari buku besar kas. Nah, ini kita paste di sini. 14 nomor 20 tanggal 25/1/18. Dicek lagi ya. 25 betul. Debit kredit 2.500. Ini jurnal umum nomor 14 2.500. Berarti ini dikurangi debit dikurangi kredit. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa nomornya ini 111. Kita isi di sini 11. Kemudian tanggal 27 pengambilan prive oleh si Ali ya. Di sini ada buku besar prive Ali. Kita bikin dulu buku besarnya karena belum ada. Nah, di sini namanya prive Ali. Kemudian nomor rekeningnya prive Ali 312. Nah, transaksinya di sini prive Ali tanggal 27 jurnal ke-15 ya. Di prive sini tempel nomor 1 tanggal 27. Sumbernya jurnal umum nomor 15. Jumlahnya debit 1230.
Ini juga ngikut. Nah, setelah itu 312 kita isikan di sini. Berikutnya untuk kas privasi Ali. Kita salin lagi. Kita lihat ke buku kas. Tempel di sini. Ininya nomor 15, tanggal 27, 1, 18. Sumbernya jurnal umum nomor 15. Jumlahnya kredit ya, 1230. Maka saldo debit di atas dikurangi transaksi kredit 198.880. Kemudian nomor kas ini 111 kita isi di sini. Ya. Demikian yang nomor 15. Nah, terakhir yang nomor 16, biaya perlengkapan dan perlengkapan. Biaya perlengkapan kita belum punya di sini ya. Kita buat lagi buku besar yang baru. Biaya perlengkapan. Nomornya kita lihat di data akun. Biaya perlengkapan 513. Nah, kita lihat transaksinya di sini. Pemakaian perlengkapan ya, tanggal 28 10.50. Tempel keterangannya di sini nomor 1 tanggal 28 1/18. Refnya jurnal umum nomor 16. Jumlahnya di debit 10.50. Saldonya otomatis ngikutin debit juga 10.50. Ya. Nah, kemudian nomor 513 jangan lupa kita isi di sini 513. Yang berikutnya adalah perlengkapan, ya, rekening perlengkapan. Ini keterangannya kita salin, kemudian kita lihat di sini perlengkapan. Kita sudah punya ya, dulu pernah dibeli. Nah, ini ya. Nah, kita paste. Ini nomor 2, tanggal 28 1/18, jurnal umum 016. Dipakai 10.50. Dianya debit, ketemu kredit, berarti dikurangi. Ya, saldonya jadi 450. Nomornya 113 kita isi di sini. Nah, semua transaksi sudah diposting ke buku besar. Kalau kita lihat di buku besar, nanti kita punya saldo dari masing-masing perkiraan ini atau masing-masing rekening ya. Untuk kas saldonya 198, kemudian modal ahli 200 dan seterusnya. Di sini kita sudah dapat saldo. Nah, tahap berikutnya setelah kita punya saldo adalah menyusun neraca saldo yang bertujuan untuk memeriksa keseimbangan saldo pada buku besar, yaitu jumlah debit dan kreditnya. Itu akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diulang lagi video ini jika masih ada yang belum dipahami sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.